Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sipan Nur Aida dari Pendidikan Matematika IPK IP 11 April Sumedang. Di sini saya akan menjelaskan tentang determinan matriks dan inverse matriks. Nah, mari kita belajar apa itu determinan terlebih dahulu ya, sebelum kita mengenal inverse matriks. Lanjut. Sekarang kita ke determinan matriks. Kenapa determinan dulu, nggak inverse matriks dulu gitu? Karena ketika kita mau mencari inverse, kita harus mengetahui hasil determinannya terlebih dahulu. Nah, setelah kita mengetahui determinannya, langsung kita bisa mencari inverse matriksnya. Nah, sekarang kita ke pengertiannya dulu ya. Mungkin kalian sudah tahu apa itu matriks ya, karena di pelajaran sebelumnya kalian pasti telah mempelajari apa itu matriks. Oke? Nah, sekarang kita ke determinan. Determinan adalah nilai yang dapat dihitung dari unsur-unsur suatu matriks persegi. Matriks persegi itu apa? Nah, matriks persegi adalah matriks yang memiliki jumlah baris dan kolom yang sama. Sehingga kalau kita gambarkan bentuk matriksnya akan membentuk bangun layaknya persegi. Jadi, determinan matriks bisa diartikan sebagai nilai yang mewakili matriks bujur sangkar atau persegi. Nah, ketika kita menemukan soal dan soalnya itu kita harus mencari determinan matriksnya. Jika baris dan kolomnya tidak sama, maka kita tidak akan bisa mencari determinannya ya. Kita ambil 2 kali 3. Apakah itu bisa dicari determinan matriksnya? Ya, jawabannya tentu saja tidak. Karena apa? Karena mencari determinan matriks itu harus berbentuk matriks persegi yang baris dan kolomnya itu harus sama, seperti itu ya. Oke, sekarang kita ke rumusnya. Nah, rumusnya itu bisa ditulis dengan det dalam kurung A atau bisa ditulis seperti ini. Det itu apa? Det itu adalah determinan. Lalu yang dalam kurung itu adalah matriksnya. Misal, di sini kita mempunyai matriks A, maka dalam kurung itu kita tulis huruf A, huruf kapital A ya. Karena matriks itu bentuknya kapital ya hurufnya, bukan huruf kecil. Harus diingat itu, oke? Nah, kalau misalnya kita mempunyai matriks D misalnya, nah maka kita akan menulisnya seperti ini. D dalam kurung D. Nah, seperti itu. Oke, kalian mengerti? Oke, sekarang kita lanjut. Nah, sekarang determinan ordo 2 kali 2. Kalian paham nggak sih maksud ordo 2 kali 2 itu seperti apa? Nah, jadi ordo 2 kali 2 itu baris dan kolomnya itu ada 2. Nah, sekarang misalnya kita mempunyai matriks A yang ini dengan elemen A, B, C, D. Nah, untuk mencari rumus determinan ordo 2 kali 2 itu seperti ini. Caranya, kita bisa lihat di sini ya. Elemen A dan D terletak pada diagonal utama, sedangkan elemen B dan C terletak pada diagonal kedua. Determinan matriks A dapat diperoleh dengan mengurangkan hasil kali elemen-elemen diagonal utama dengan hasil kali elemen-elemen diagonal kedua. Paham nggak sih maksudnya? Mungkin kalian kurang paham ya kalau misalnya dari perkataan definisi itu. Gini aja, jadi kalian pertama-tama kalian tulis dulu seperti ini. Karena ini matriksnya matriks A, maka kita akan menulis dengan tanda seperti ini, yang ini. Lalu dimasukkan huruf kapitalnya ya. Nah, huruf kapitalnya itu kan matriks A. Nah, seperti itu. Terus lanjut lagi kita ke sini. Nah, kita masukkan matriks A-nya ke dalam ininya. Nah, yang itunya. Nah, setelah itu, jika kalian pusing dengan definisi ini, kalian bisa seperti ini aja. A dan D dikali, jadi kita mengkali silang, dan B dengan C, jadi dikali silang seperti itu. Lalu setelah kita mendapatkan elemen 1 dan elemen kedua, maka kita akan mengurangi hasilnya. Nah, sekarang kita langsung ke contoh
soalnya saja ya, biar kalian lebih paham. Oke, contoh soal untuk ordo 2x2. Contoh soal untuk determinan ordo 2x2. Misalnya kita mempunyai soal tentukan determinan matriks berikut. Matriks A sama dengan 3, 5, 4, 6. Nah, untuk pembahasannya, kalian masih ingat kan rumus determinan itu seperti apa? Bisa ditulis seperti ini juga ya. Nah, lalu kita masukkan matriks A-nya ke dalam sini. Lalu kalian mengkali silang. Itu dengan seperti apa? Ya, 3 dengan 6. Jadi 3 kali 6 berapa? Ya, 18. Lalu sekarang 5 dengan 4. 5 kali 4 adalah 20. Jadi 18 kurangi 20 sama dengan negatif 2. Jadi determinan matriks dari matriks A adalah negatif 2. Oke, kalian paham? Oke, semoga kalian paham ya. Sekarang kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Nah, sekarang kita ke determinan ordo 3x3. Misalkan kita mempunyai matriks A sama dengan A, B, C, D, E, F, G, H, I. Itu adalah matriks yang berordo 3x3. Kenapa berordo 3x3? Karena baris dan kolomnya itu ada 3. Ini barisnya dan ini kolomnya. Itu. Maka terdapat 2 cara yang bisa dilakukan untuk mencari determinannya, yaitu menggunakan aturan Sarus dan metode minor kofaktor. Oke, kita langsung ke cara menggunakan aturan Sarus dan metode minor kofaktornya ya. Nah, sekarang ke aturan Sarus terlebih dahulu. Nah, kenapa bisa seperti ini? Karena ketika kita mau mencari determinannya, tulis kembali kolom ke-1 dan ke-2 di sebelah kanan matriks A. Nah, jadi kita menulis kembali yang ini. Jadi ke sini. Nah, seperti itu. Oke. Semoga kalian paham ya. Lalu setelah kalian menulis kembali, kalian harus menandakan seperti ini ya di sini. Harusnya itu garisnya itu potong-potong. Setelah kalian menulis kolom ke-1 dan ke-2 di sebelah kanan matriks A, kalian harus mengetahui bahwa dari sini ke sini itu bertandakan positif, dan dari bawah ke atas itu bertandakan negatif. Oke? Nah, setelah kalian menulisnya seperti ini, kalian akan menghasilkan rumus determinan seperti ini. Kenapa bisa seperti ini? Karena misal kalian ini A11, nah yang ini ya, A11, A12, A11, A22, A33. Kalian menulisnya di sini. Lalu kalikan elemen-elemen matriks tersebut sesuai dengan pola garis putus-putus yang digambarkan. Perhatikan nomor urutan serta tanda plus dan negatifnya ya. Oke, sekarang kita lanjut ke aturan lainnya. Sekarang metode minor kofaktor. Nah, misalkan AIJ merupakan matriks. Maksud AIJ itu apa sih? Jadi I itu adalah baris dan J itu adalah kolom. Jadi begini, misalkan A baris pertama, J kolom pertama gitu ya. Nah, langsung saja ke sini ya. Minor matriks AIJ diberi notasi MIJ, dengan MIJ sama dengan determinan AIJ. Lalu kofaktor matriks AIJ diberi notasi CIJ, dengan CIJ sama dengan negatif 1 pangkat I tambah J MIJ gitu. Kalian paham gak sih dari rumus ini? Mungkin gak paham ya, nanti kalian bisa lihat aja di contoh soalnya aja ya. Nah, nanti setelah kalian seperti ini, kalian akan menghasilkan rumus seperti ini.
Oke? Nah, sekarang kita langsung ke contoh soal saja, supaya kalian bisa mengerti. Nah, contoh soalnya, kita mempunyai soal, tentukan determinan matriks berikut ini menggunakan aturan Sarus dan metode minor kofaktor. Matriks A sama dengan 4, 2, 8, 2, 1, 5, 3, 2, 4. Nah, pembahasannya menggunakan aturan Sarus. Nah, kalian tulis matriksnya lagi, matriks A-nya, lalu langsung saja kalian menulis ulang kolom pertama dan kolom keduanya. Lalu kalian beri garis titik-titik seperti ini. Nah, seperti itu. Nah, setelah itu tulis di sini. Nah, kan ini positif. Dan ini juga 2 kali 5 kali 3 bertandakan positif. 8 kali 2 kali 2 bertandakan positif. Lalu, nah, tulisnya itu bukan dari sini, tapi bisa dari atas juga ya. Jadi 8 kali 1 kali 3. Nah, dari sini bertandakan negatif. Lalu seperti itu sampai selanjutnya ya. Nah, 4 kali 1 kali 4 sama dengan berapa? Ya, 16. Lalu ditambah 2 kali 5 kali 3, hasilnya berapa? Oke, 30 kita tulis di sini. Dan seterusnya hingga kita mendapatkan hasilnya. Jadi 16 tambah 30 tambah 32 kurangi 24 kurangi 40 kurangi 16 sama dengan berapa? Ya, hasilnya adalah negatif 2. Nah, untuk aturan Sarus, kita mendapatkan determinan dari matriks A dengan hasil negatif 2. Sekarang kita ke pembahasan soal tentang minor kofaktor ya. Oke, kita tulis kembali matriksnya. Kenapa ini bisa ada tanda seperti ini? Ini tuh untuk menandakan bahwa kita memilih baris pertama. Oke, nah setelah itu kita akan menggunakan rumus ini. Oke, biar kalian paham, kita langsung saja ke pembahasannya. Nah, cari kofaktor matriks bagian dari matriks A. Kalian masih ingat kan, matriks A itu bisa ditulis dengan notasi CIJ. Kali CIJ sama dengan negatif 1, itu maksudnya pangkat ya. Pangkat 1 tambah J, MIJ, dan MIJ sama dengan det AIJ. Dengan AIJ merupakan matriks bagian dari matriks A yang diperoleh dengan menghilangkan baris ke-1, baris ke I, dan kolom ke J. Maksudnya gimana? Nah, gini, misal kalian kan kalian memilih baris pertama. Nah, maka kita juga harus menutup kolom pertamanya. Nah, jadi kita menutup kolom pertama yang ini. Nah, maka kita akan menghasilkan yang ini. Oke. Nah, kita tulis di sini karena ini. Nah, maka kita akan menulis dengan M11. M11 itu artinya minor ya. Nah, jadi seperti ini. Nah, begitupun juga selanjutnya. Ini untuk A12 dan ini untuk A13. A12 itu maksudnya baris pertama kolom kedua, dan A13 itu artinya matriks A baris pertama kolom ketiga. Nah, kayak gitu. Oke? Semoga kalian mengerti ya. Langsung kita ke pembahasan ini. Nah, kita kan menggunakan rumus ini. Kita tulis A11. Nah, A11 itu maksudnya kita ketika tadi yang ini. Nah, kita kan di sini memilih baris pertama dan kolom pertama. Nah, maka kita akan menghasilkan 4. Jadi di sini ditulis 4. Nah, yang ini. Oke. Lalu ini menggunakan rumus negatif 1 karena ini baris pertama dan kolom pertama, maka kita akan
ininya jadi 1 tambah 1. Nah, lalu tulis ininya yang kita telah dapatkan di sini. Nah, yang ini. Udah gitu, seterusnya juga seperti itu ya. Jadi yang ini tuh setiap baris dan kolomnya itu ditulis. Jadi misalnya kita mengambil baris pertama, kolom kedua, maka kita akan menulisnya dengan 1 tambah 2. Jadi negatif 1 pangkat 1 tambah 2 ya. Itu tuh sangat berpengaruh banget. Nah, setelah kita menulis seperti ini, kita akan mendapatkan hasil seperti ini. Nah, 4 tulis kembali 4, lalu negatif 1, kan 1 tambah 1 sama dengan 2, jadi negatif 1 pangkat 2. Jika negatif kali negatif sama dengan positif, jadi tetap 1 kan. 1 kali 1, 1 gitu. Lalu kita mengkali silangnya. Nah, yang ini oke, bentar kita hapus dulu supaya tidak pusing. Nah, yang ini kita kali silang dengan 4 yang ini, dan 5 dengan 2. 1 kali 4 sama dengan 4, dan 5 kali 2 sama dengan negatif 10. Karena kita mencari determinan ya, jadi negatif. Nah, setelah itu akan seperti itu selanjutnya ya. Dan kita akan menghasilkan seperti ini. Setelah itu kalian tinggal menjumlahkannya saja. Setelah menjumlahkan, kalian akan mendapatkan ini. Lalu kita akan mendapatkan hasilnya itu ini. Nah, hasilnya adalah negatif 2. Jadi hasil matriks A dari aturan Sarus dan kofaktor adalah negatif 2. Nah, maksudnya itu hasil dari determinan matriks A dari aturan Jadi dari aturan kofaktor kita juga menghasilkan negatif 2. Untuk aturan Sarus juga kita mendapatkan negatif 2. Oke, kalian paham? Alhamdulillah kalau paham. Sekarang kita ke pembahasan selanjutnya ya. Nah, sekarang ke sifat-sifat determinan matriks. Nah, misalkan ada matriks A, B, dan C yang memiliki nilai determinan berikut beberapa sifat determinan. A itu maksudnya A transpos ya. A transpos sama dengan determinan A. Nah, seperti itu. Pokoknya kalian yang ini dibaca saja ya. Mungkin kalian juga udah bisa bacanya kan. Nah, ini udah ada contoh soalnya juga kalau yang ini. Sekarang kita langsung saja ke pembahasan selanjutnya ya. Nah, sekarang kita belajar tentang inverse matrix. Di pelajaran yang lalu, kalian pasti pernah bertemu dengan apa itu inverse fungsi. Nah, sekarang kita bukan membahas tentang inverse fungsi, tapi inverse matrix. Tapi inverse fungsi dan matrix itu beda ya. Nah, misalnya aja buat inverse fungsi itu, misal inverse dari fx sama dengan x2 sama dengan 2x, maka jawabannya adalah f inverse x sama dengan 1/2x atau setengah x. Nah, untuk inverse matrix, jika suatu matriks memiliki inverse, maka dapat dikatakan matriks tersebut adalah matriks non-singular. Jika suatu matriks tidak memiliki inverse, maka matriks tersebut merupakan matriks singular. Nah, sekarang kita langsung saja ke contoh soal dan berikut tentang rumus-rumusnya. Nah, kita membahas tentang inverse matriks order 2x2. Misalkan kita mempunyai matriks A sama dengan A, B, C, D. Sebelum kita mencari inverse, sudah diberitahukan bahwa sebelum mencari inverse itu kita harus mencari dulu apanya? Ya, kita harus mencari determinannya terlebih dahulu. Nah, untuk menulis inverse itu ditandai dengan seperti ini. Kalian juga pasti sudah tahu ya. Nah, kita mencari determinannya dulu kan. Kalian masih ingat kan apa itu rumus determinannya seperti apa?
Nah, seperti ini. Oke, setelah kita mendapatkan rumus determinannya, kita mencari inverse matriks A-nya dengan rumus seperti ini. Misalnya kita mempunyai contoh soal, tentukanlah inverse dari matriks berikut. Matriks A sama dengan 4, 1, 7, 2. Lalu kita masukkan rumus matriksnya seperti ini. Inverse matriksnya seperti ini. Nah, mencari determinannya terlebih dahulu, maka akan seperti ini. Setelah dijumlahkan, lalu setelah dijumlahkan lagi, maka hasilnya itu akan seperti ini. Jadi, inverse matriks A adalah ini. Oke. Nah, mungkin untuk order 2x2 agak mudah. Sekarang kita ke pembahasan inverse matriks order 3x3. Nah, dalam inverse matriks order 3x3 ini kita akan mengambil dengan rumus matriks dengan adjoin. Nah, adjoin artinya adjoin dari matriks A yang diperoleh dengan cara mentranspos matriks ke faktor. Maksudnya seperti apa? Nah, nanti kalian akan mengerti ketika kalian sudah melihat soalnya ya. Kita langsung ke contoh soalnya saja. Misalnya kita mempunyai matriks B sama dengan 1, 2, 1, 3, 3, 1, 2, 1, 2. Kita menggunakan rumus ini. Rumus adjoin itu seperti ini. Kita bacanya B inverse sama dengan 1 per determinan matriks B kali adjoin matriks B. Nah, langsung saja kita ke pembahasannya ya. Nah, kita tulis lagi matriksnya. Lalu kita menggunakan rumus Sarus untuk mencari determinannya. Nah, ini seperti ini. Kalian masih ingat kan? Jadi seperti ini tuh. 1 kali 3 kali 2. Maka ini akan menjadi positif dan hasilnya 1 kali 3, 3 kali 2 sama dengan 6. Nah, ya. Dan begitu pun juga selanjutnya hingga akan menghasilkan negatif 6. Nah, sekarang kita mencari kofaktornya dengan mencari kofaktornya itu seperti ini dengan minor kofaktor. Nah, untuk mencari seperti ini, kalian sudah mengetahui rumusnya seperti apa, yaitu ketika kalian mencari determinan matriks menggunakan minor kofaktor kan, kalian masih ingat kan bagaimana caranya? Nah, kita rangkum aja langsung ke jawabannya. Nah, dari minor kofaktor kita menghasilkan matriks seperti ini. Kita menghasilkan ini. Lalu setelah itu kita langsung ke adjoinnya. Nah, adjoinnya itu seperti itu. Jadi kita harus mengetahui posisi baris-barisnya. Jadi baris pertama, kolom pertama itu bentuknya seperti apa gitu. Nah, langsung kita dari sini kita akan menghasilkan ini. Nah, jadi ini tuh mencari adjoinnya. Setelah kita mempunyai adjoin, maka kita masukkan rumus adjoinnya, yaitu dengan B inverse kali determinan 1 per determinan, dan kita sudah mengetahui determinannya, yaitu negatif 1. Jadi negatif 1 per 6. Lalu masukkan adjoinnya ke sini, adjoin matriks B nya. Nah, langsung kita jumlahkan, dan setelah jumlahkan kita akan mendapatkan hasil seperti ini. Oke, semoga kalian paham ya. Dicukupkan sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.